Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali bersama Ibu Septi. Hari ini kita akan belajar matematika, mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Belajar kita bersama-sama berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan anak-anak dapat memahami cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pecahan biasa, pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara yang kedua dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya sampai habis. Mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa lalu dijadikan desimal. Yang kedua, memisahkan bilangan bulat dengan pecahan lalu membagi pecahan sampai habis. Dalam mengerjakan soal, kalian dapat memilih salah satu cara yang kalian anggap mudah. Perhatikan ya video penjelasan dari Ibu. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Maka perhatikan contoh dari Ibu ya. Cara mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi desimal dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang kedua, membagi pembilang dan penyebutnya sampai habis. Di sini Ibu memiliki contoh. Di sini ada bentuk pecahan biasa 1/4. Di sini akan Ibu gunakan cara pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan seterusnya. Ini bisa dikalikan berapa agar hasilnya 100? Oke, pintar, dikalikan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25, dan 4 dikalikan 25 sama dengan 100. 25 dibagi 100 hasilnya berapa anak-anak? Karena 100 nolnya ada 2, berarti di belakang angkanya ada 2, setelah itu koma. Jadi 25,0. Bisa dipahami ya. Cara yang kedua, membagi pembilang dan penyebutnya sampai habis. 1/4. Berarti di sini kita gunakan cara pembagian. 1 di dalam pembilang dan 4-nya di luar. 1 dibagi 4 berapa? Tidak bisa ya, ditulis 0. Oke, berarti di sini tulisannya berapa? 0. 1 kurang 0, 1. 1 dibagi 4 tidak bisa kita kinjal, jadi tambahin nolnya 1 di sini. 10 bagi 4 berapa? 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurang 8, 2. Karena 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahin nolnya lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi pecahan biasa 1/4 jika diubah menjadi desimal hasilnya 0,25. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang contoh yang selanjutnya, ketiga soal. Di sini soal yang pertama dalam bentuk pecahan biasa dan soal kedua dan ketiga adalah dalam bentuk pecahan campuran. Di sini kita menggunakan dua cara. Nanti kalian pilih salah satu yang kalian merasa mudah ya mengerjakannya. Di sini soal yang pertama adalah 2/5 merupakan pecahan biasa. Cara pertama adalah bagaimana tadi? Dengan cara mengalihkan penyebutnya menjadi 10, 100, dan 1000, dan seterusnya. 5 bisa dikalikan berapa yang hasilnya 10? Dikalikan 2 ya. Jadi kita tulis di sini 2/5 dikali 2 per, kalau di atasnya dikali 2 berarti di bawahnya juga dikali 2. Pembilang dan penyebutnya harus sama ya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 dikali 2 sama dengan 10. 4/10. Nolnya 1 kan, berarti di angkanya adalah berapa anak-anak? Di belakang angkanya nolnya 1 ya, jadi 4,0.
atau disebut juga dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Jadi pecahan biasa 2/5 jika dijadikan desimal hasilnya 0,4. Dengan cara yang kedua kita coba ya. Kita cari dengan membaginya sampai habis pembilang dan penyebutnya. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 berapa? 0 ya. Tulis di sini 0 dan di sini 0. 2 dikurang 0, 2. Karena 2 dibagi 5 nggak bisa, berarti kita tambah 0 di sini dengan memberi koma. 20. 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 kali 5, 20. 20 dikurang 20, 0. Jadi sama ya hasilnya ya, cuman caranya yang berbeda. 2/5 dijadikan desimal hasilnya 0,4. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya contoh yang kedua. Yang kedua adalah merupakan pecahan campuran. Angkanya 1/4. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi desimal? Yang pertama, kita harus merubahnya dulu ke bentuk pecahan biasa. Masih ingat anak-anak? Dengan mengalihkan bilangan bulat dikalikan penyebut ditambahkan pembilang. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5, ditulis 5/4. Cara yang pertama adalah mengalihkan penyebutnya untuk menghasilkan 10, 100, dan seterusnya. Berarti 4 dikalikan berapa yang menghasilkan 100? Oke, harus sama ya, dikalikan 25. 5 dikalikan 25 sama dengan 125 per 4 dikali 25 sama dengan 100. Setelah itu kita ubah menjadi desimal. 125 dibagi 100 sama dengan, oke, berarti kita tulis ya, kalau 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. 1,25. Jadi 1/4 diubah menjadi desimal, hasilnya adalah 1,25. Bisa dipahami ya. Sekarang contoh cara kedua. Bagaimana caranya? Caranya dengan membagi. Jadi di sini 1/4 kita tulis dulu. Di sini bilangan bulatnya adalah 1, tulis 1 ditambah 1/4. Berarti kita bagi dulu 1/4. Satunya di dalam, 4-nya di luar. 1 dibagi 4 berapa? Tidak bisa ya, 0 di sini. Kita tulis di sini 0 kali 4, 0. Kita kurangkan 1 kurang 0, 1. 1 dibagi 4 tidak bisa, jadi kita kasih koma. Di sini tambahkan 0 di sebelah angka 1. 10 dibagi 4, 2 ya anak-anak. 2 kali 4 sama dengan 8. 10 dikurang 8, 2. Karena 2 dibagi 4 tidak bisa, berarti ditambahkan 0. 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi 5 kali 4, 20. 20 dikurang 20 sama dengan 5. Tidak bisa lagi ya, jadi hasilnya 1/4 jika dijadikan pecahan desimal ada 0,25. 1 ditambah 0,25 hasilnya adalah 1,25. Sama kan? Bisa dipahami ya. Jadi 1/4 jika diubah menjadi pecahan desimal hasilnya 1,25. Baik, yang ketiga sama dengan contoh yang kedua, 1/2/5. Dengan cara yang pertama ya, jangan lupa dijadikan pecahan biasa dulu ya. Dengan mengalihkan 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambahkan pembilang adalah 2, jadi 7. 7/5. Jangan lupa cara yang pertama adalah mengalihkan penyebutnya. Dapat dikalikan menjadi hasilnya 10, 100, ataupun 1000. Di sini 5 bisa dihasilkan menjadi 10, berarti dikali berapa? Yang sama ya, dikali 2, dikali 2. 7 dikali 2 sama dengan 14, dan 5 dikali 2 sama dengan 10. 14 dibagi 10 sama dengan, berarti 0-nya ada 1, berarti di belakang koma ada 1 angka. Jadi 1,4. Bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang kedua dengan contoh yang ketiga dengan cara yang kedua. Berarti ditambahkan dulu angka 1-nya, ditambah 2/5. Oke, 2/5 dijadikan pecahan desimal dulu.
2 pembilang di dalam dibagi penyebut di luar. 2 dibagi 5 sama dengan 0. Di sini juga 0. 2 kurang 0, 2. 2 dibagi 5 nggak bisa, berarti tambahin komanya di sini dan ditambah 0 sebelahnya. 20 dibagi 5 berapa anak-anak? 4 ya. 4 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Tidak bisa dibagi lagi, jadi hasilnya 2/5 dijadikan desimal ada 0,4. Jadi 1 ditambah 0,4 hasilnya adalah 1,4. Bisa dipahami ya, jadi kalian bisa memilih salah satu contoh yang kalian merasa mudah. Jadi 1 2/5 dijadikan pecahan desimal adalah 1,4. Baik anak-anak, video dari Ibu sudah disimak. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerjakan soal dengan baik di rumah. Anak-anak tetap jaga kesehatan. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.